Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Chandra. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali ya. Kali ini untuk pelajaran Al-Islam kelas 2, yaitu materi ibadah dengan tema tata cara sholat fardu ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar apa itu sholat fardu, kemudian macam-macamnya, serta bagaimana tata cara sholat fardu itu. Ya, nanti ada tambahan juga terkait dengan syarat wajib orang bagaimana melaksanakan sholat dan syarat sah untuk sholat itu sendiri. Namun sebelumnya, marilah kita mulai pembelajaran Al-Islam ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang pertama, yaitu pengertian sholat fardu atau pengertian sholat. Apa pengertian sholat itu? Sholat itu merupakan berdoa. Ya, sholat itu artinya berdoa. Karena sholat yang adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dimulai dari takbiratul ihram sampai salam itu merupakan rangkaian dari doa. Jadi makanya sholat itu artinya sama dengan kita berdoa. Kemudian sholat yang wajib dilaksanakan dinamakan sholat fardu. Ya. Sholat fardu yang dikerjakan secara berjamaah atau bersama-sama itu pahalanya 27 derajat lebih utama dibandingkan sholat sendiri. Jadi pahalanya itu lebih besar ya, sholat fardu yang dikerjakan secara berjamaah dibandingkan sholat sendiri. Nah, ini untuk pengertian sholat. Kemudian kita akan masuk ke macam-macam sholat. Ya, macam-macam sholat fardu. Sholat fardu atau sholat wajib tadi dalam sehari kita melaksanakannya dalam 5 waktu. Yaitu yang pertama sholat subuh. Ya, sholat subuh ini dikerjakan mulai dari terbit fajar sampai batasnya adalah terbit matahari. Kemudian sholat duhur. Ya. Oh ya, untuk sholat subuh tadi jumlah rakaatnya ada 2. Kemudian sholat duhur dikerjakan matahari mulai tergelincir ke arah barat sampai batasnya adalah bayang-bayang benda sama panjang. Jumlah rakaatnya ada 4. Kemudian sholat asar itu bayang-bayang benda sama panjang sampai terbenamnya matahari, batas waktu mengerjakannya. Kemudian jumlah rakaatnya ada 4. Yang selanjutnya adalah sholat maghrib. Sholat maghrib mulai dikerjakan saat matahari tenggelam sampai hilangnya mega merah atau warna kemerah-merahan pada awan di langit. Ya, jumlah rakaatnya ada 3. Yang kemudian yang terakhir adalah sholat isya. Sholat isya dikerjakan mulai hilangnya mega merah di langit sampai terbitnya fajar. Jumlah rakaatnya ada 4. Ini tadi adalah macam-macam sholat fardu. Ya. Sholat yang utama itu dikerjakan tepat pada waktunya atau setelah kita mendengar azan. Seperti itu nggih. Kemudian syarat wajib sholat. Ya. Apa saja syarat wajib sholat itu? Yang pertama ia ada beragama Islam. Jadi orang yang mengerjakan sholat itu harus beragama Islam. Kalau orang yang beragama selain Islam mengerjakan sholat, ya tidak sah. Ya, tidak. Kemudian yang kedua memiliki akal yang sehat alias tidak gila. Jadi orang yang mengerjakan sholat itu wajib berakal atau sedang tidak gila atau tidak stres. Kemudian sudah balik. Ya, sudah balik itu artinya sudah dewasa. Kemudian telah mampu menerima dakwah agama Islam. Jadi orang yang wajib sholat itu ketika diberikan nasihat tentang agama Islam, maka
ya wajib untuk melaksanakan sholat. Kemudian kalau orang yang sholat itu harus bersih dan dari suci, ya, bersih dan suci, suci dari najis, haid, nifas dan lain sebagainya. Kemudian sholat itu wajib dikerjakan dalam keadaan sadar atau tidak sedang tidur. Kemudian apa saja syarat sah sholat? Ya, syarat sah sholat itu yang pertama adalah telah masuk waktu sholat. Jadi misalkan belum mendengar azan sholat subuh, ya berarti belum waktunya untuk mengerjakan sholat subuh. Seperti itu. Kemudian sholat menghadap ke kiblat. Ya, sholat menghadap ke kiblat. Kiblat kita berada di Makkah. Ya, berada di Makkah di Masjidil Haram. Kemudian sholat kita sah itu apabila kita tadi suci dari najis. Makanya sholat itu harus diawali dengan berwudu. Kalau sholat tidak berwudu berarti tidak sah. Yang terakhir, pastinya sholat itu harus menutup aurat. Jadi anggota tubuh kita yang tidak boleh terlihat itu harus ditutup. Ya, makanya kita ketika sholat itu harus mengenakan pakaian yang terbaik. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke tata cara sholat. Ya. Di dalam buku, ya, di dalam modul itu ada 12 tata cara sholat, ya, yang utama. Ya. Yang pertama, untuk kita mengerjakan sholat itu harus niat dalam hati, ya, dengan mengucapkan basmalah. Boleh dengan share, boleh jahar, tapi tidak terlalu keras, ya. Niat dalam hati kita mau melaksanakan sholat karena Allah. Kemudian kita berdiri tegak menghadap ke kiblat. Ya, kiblat yang dimaksud ini ke tempat sujud. Ya, kita berdiri tegak kemudian menghadap tempat sujud. Bagi yang mampu. Kenapa di sini dikatakan bagi yang mampu? Karena Islam itu adalah agama yang termasuk meringankan, karena orang sakit pun dalam keadaan berbaring itu bisa melaksanakan sholat. Orang yang sedang bepergian di dalam kendaraan ketika misalkan tiba waktu sholat dan tidak mampu untuk melaksanakan sholat di musola karena perjalanan jauh, itu maka boleh melaksanakan sholat di dalam kendaraan. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang pertama atau takbir di awal. Bacaan takbir adalah Allahu Akbar. Dengan mengangkat kedua tangan, kemudian meletakkan kedua tangan itu di atas perut dan di bawah dada. Jadi posisinya seperti yang digambar. Dengan pergelangan tangan kanan menempel pada pergelangan tangan kiri, ya, tangan kanan yang berada di depan, ya. Selanjutnya membaca doa iftitah, ya. Doa iftitah sudah ada di buku juga, anak-anak bisa menghafalkan, ya. Setelah selesai membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat dari Al-Quran. Surat yang dimaksud adalah dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Membaca salah satu surat dari Al-Quran. Posisi badan masih seperti pada gambar, ya. Pandangan ke tempat sujud, kemudian tangan mendekap di bawah dada dan di atas perut. Selanjutnya gerakan ruku'. Nah, setelah tadi selesai membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah diikuti surat dari Al-Quran, maka gerakan selanjutnya adalah gerakan ruku'.
dari gerakan yang sebelumnya, peralihan ke gerakan rukuk membaca takbir, Allahu Akbar. Kemudian membaca doa rukuk, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Gerakannya membungkuk seperti itu, tangan memegang lutut, ya. Keadaan punggung sejajar dengan kepala. Pandangan tetap ke tempat sujud. Begitu nggih. Kemudian setelah rukuk, gerakan yang selanjutnya adalah gerakan i'tidal. Bangun dari rukuk membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian membaca Rabbana walakal hamdu sambil mengangkat kedua tangan, ya. Jadi mengangkat kedua tangan sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian tangan diletakkan di samping badan membaca Rabbana walakal hamdu. Posisi tubuh masih tegap ya, berdiri. Kemudian setelah melakukan iktidal yakni kita sujud. Ya, gerakan sujud yang seperti di gambar, yang menempel adalah yang pertama dari mulai kepala adalah dahi, kemudian hidung kita, kemudian kedua belah telapak tangan, ya, seperti di gambar di samping kepala ya, telapak tangannya. Kemudian yang menempel lagi adalah lutut kita dan ujung ibu jari ya, yang menempel itu. Ya. Untuk bagian siku tidak menempel nggih. Sambil membaca doanya adalah seperti doa rukuk, yakni subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, kemudian setelah kita sujud, yang pertama kita kemudian duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud seperti di gambar. Duduk dengan badan tegap, kemudian tangan memegang paha, mendekati lutut. Kemudian posisi kaki yang sebelah kiri itu kita dudukin. Kemudian posisi kaki kanan itu ibu jarinya ditekuk. Ya, seperti di gambar. Selanjutnya membaca doa Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Seperti itu nggih, doa di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, doanya seperti itu. Selanjutnya kita sujud kembali ya, seperti tadi gerakan sujud ya. Ingat ya, posisi yang menempel itu adalah bagian yang menempel itu adalah yang pertama dahi, kemudian hidung, kemudian kedua telapak tangan, lutut, kedua lutut, kemudian kedua ujung ibu jari. Sambil membaca doanya jangan lupa. Nah, kemudian gerakan yang kita pelajari selanjutnya adalah gerakan duduk tasyahud. Duduk tasyahud dengan cara menyilangkan kaki kiri ke kaki kanan, kemudian ujung jari kaki kanan ditekuk seperti ini. Anak-anak bisa lihat di dalam lingkaran ini, ya, seperti itu. Kemudian tangan kanan, jari telunjuknya mengarah ke kiblat, ya, seperti ini. Kemudian pandangan, kalau tadi gerakan sholat yang lain pandangannya ke tempat sujud, maka ketika tasyahud, pandangan ini menuju ke jari telunjuk. Begitu nggih? Sambil membaca at-tahiyat. Kemudian gerakan terakhir sholat adalah salam. Salam ya, dengan cara menoleh ke sebelah kanan dan menoleh ke sebelah kiri. Ke kanan dulu baru ke kiri. Ya, salam yang sah itu adalah ketika menoleh ke kanan itu
pipi sebelah kanan itu akan terlihat dari belakang. Sementara untuk yang ke sebelah kiri, ya, yang penting dalam keadaan menoleh tidak perlu sampai pipi sebelah kiri kelihatan dari belakang. Membaca, menoleh ke kanan satu kali sambil membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian menoleh ke sebelah kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu nggih. Nah, cukup sekian dan terima kasih untuk pembelajaran tata cara sholat fardu pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Mister akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.